Jadi APDC ini memberikan juga pengertian tentang definisi ya hukum tata negara. Dia menulis buku An Introduction to the Study of the Law of the Constitution tahun 68. Nah ini dia pakai acuannya di Inggris ya. Dia bilang as the term is used in England appears to include all rules which directly or indirectly affect the distribution or exercise of the sovereign power in the state. Jadi kalau menurut dia, menurut APDC adalah sarjana hukum yang sangat terkenal sekali untuk tata negara. Jadi menurut dia hukum tata negara itu mencakup seluruh peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara. Ini ya itu hukum tata negara ya. Misalnya katakanlah ada hukum pemilu itu mengatur langsung hak warga negara dalam pemilu. Ya. Banyak lagi yang lain. Itu antara lain ya. Jadi persoalan di sini adalah persoalan distribusi atau sebagai kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam negara. Jadi menurut APDC sebuah aturan yang mengatur hubungan antara pemegang kekuasaan negara yang tertinggi satu dengan lain disebut sebagai hukum tata negara. Jadi dia lebih pada organisasi negara dengan organisasi negara yang lain. Paul Scholten ini hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara. Jadi dibilang Paul Scholten ini dibilang hukum tata negara adalah stat organisasi, ya stat organisasi. Jadi organisasi negara. Ya ada presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Badan Pemeriksa Keuangan, itu organisasi negara. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya sesuai dengan ajaran atau teori transpolitika, ya. Jadi dia mengatakan begitu ininya diatur di dalam konstitusi, ya menurut Paul Scholten. Ya. Logoman ini hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Nah itu dia bilang itu. Jadi menurut dia, ya kan, bagi Lohmann jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau disebut Amtenar organisasi. Ya, Amstat namanya, organisasi jabatan. Itu kata Lohmann. Kurang lebih sama kayak Paul Scholten. Ya, lurah itu termasuk dalam objek hukum tata negara. Kota itu ya organisasi jabatan diatur dalam konstitusi. Bisa dilihat di dalam pasal 18 Undang-Undang 45. Ya, jadi masuk dalam pengertian itu. Ya kan? Kalau di luar negeri, misalnya di Inggris, wali kota disebut mayor. Dan apakah organisasi jabatan itu pribadi atau melekat sama dia kekuasaan negara misalnya? Contoh misalnya, ya kan seorang wali kota dia adalah pribadi hukum, ya pribadi hukum. Tapi dia juga organisasi negara. Ya karena itu kalau wali kota keluar rumah, dia hari Minggu pun dia adalah wali kota. Nggak bisa dibilang, wah karena hari Minggu saya bukan wali kota ya. Enggak, melekat pada diri dia jabatan dia, wali kota itu. Jadi makanya tidak heran misalnya setiap pejabat negara itu ada ajudan yang melekat sama dia, ada protokol melekat sama dia. Nggak bisa hari libur, wah enggak. Pan ini hukum tata negara itu menangani urusan-urusan sebagai berikut. Ya, pertama pembentukan jabatan dan susunannya. Bagaimana pembentukan jabatan? Misalnya kepala daerah. Ya, kepala daerah itu dipilih dalam sebuah pemilihan umum, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, sekarang prosesnya begitu, melalui pemilu. Nanti kalau ada berubah misalnya melalui DPRD itu lain lagi soalnya. Proses pembentukan berbeda. Dan susunannya, hierarkinya, jabatan-jabatan itu. Ya, misalnya katakan di tingkat kota madya,
wali kota dipilih melalui pemilihan umum. Nah, nggak bisa misalnya, oh saya nggak suka dengan sekda, wah langsung cukup wakil dah, wakil wali kota, nggak bisa. Sekda itu ada struktur organisasi pemerintahan. Nah, jadi sekali lagi, jabatan, pengangkatan pemangku jabatan. Bagaimana pengangkatannya? Melalui SK, melalui surat keputusan. Kalau dia wali kota atau bupati, SK-nya dari Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan putusan atas nama presiden. Ya, atau kalah dalam pilkada, digugat ke MK, masih nggak puas, digugat di PT UN. Ya, karena dianggap, wah ini kan curang, ya kan, ada cacatnya pengangkatannya. Jadi dia digugat di PT UN. Kemudian kewajiban tugas yang terikat pada jabatan itu. Ada kewajibannya, ya, kewajiban seorang pejabat terpilih kepala daerah. Ada jabatannya, ada tugasnya. Misalnya melaksanakan undang-undang, ya, yang berkaitan dengan daerah. Itu ada kewajibannya. Kemudian juga menyangkut wibawa kebenaran hukum yang terikat pada jabatan. Jadi kepala daerah itu, katakanlah wali kota, harus punya wibawa. Dan wibawa itu tidak dibikin-bikin. Wibawa itu ada ininya, ada aturannya, ada pakemnya wibawa itu. Misalnya protokoler, itu untuk menjaga wibawa marwah wali kota, ya kan? Tidak bisa misalnya tanpa ketika wali kota itu berkunjung ke Pasar Anyar misalnya, ya kan? Dia penjaga wibawa. Wibawanya gimana jaga? Ada protokolnya. Gak bisa misalnya katakanlah tiba-tiba ada pedagang yang marah-marah kemudian dia dorong-dorong wali kota, itu nggak punya wibawa dan harus dicegah tindakan seperti itu. Ini saya cerita hal-hal yang sifatnya elementer, ya, kewenangan jabatan satu sama lain. Ya kan, dalam bahasa sederhananya ada yang disebut sebagai check and balance. Check and balance. Misalnya DPRD dengan wali kota, bagaimana saling mengawasi? Ya. Misalnya penggunaan anggaran atau pelaksanaan tugas wali kota, pengawasannya. Ya, oleh karena itu yang sekarang sedang ribut-ribut di Kabupaten Pati, ya kan, DPR punya tugas mengawasi, ya. Kemudian dia mengevaluasi nih bupati, kok tiba-tiba dia keluarkan pajak tinggi sekali, ya, menurut rakyat di daerah ini tidak masuk akal. Nah, dievaluasi melalui yang namanya angket penyelidikan, ya, gitu ya. Angket itu bahasa Prancis, angket, ya, menyelidiki. Itu tugasnya, dan itu namanya check and balance. Ya. Begitu juga tidak bisa misalnya DPRD ini semau-maunya. Oke, karena dia punya kekuasaan anggaran, dia nggak sahkan anggaran itu. Dia nggak kasih Pemda anggaran. Ya, kalau tidak ada itu, maka Pemda bisa menggunakan jumlah atau nomenklatur anggaran yang lain. Nah, ini namanya sudah sengketa politik, sengketa kewenangan. Tapi ada dasarnya. Yang lain, misalnya yang terakhir adalah hubungan antar jabatan dengan pemangku jabatan. Ya, ini wali kota pribadi dengan jabatannya ada melekat. Ya, misalnya status dia, fasilitas dia. Ini ada definisi lain, dan definisi lain dari Van Vollenhoven. Ini sarjana terkemuka juga. Cara itu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan hukum bawahan bertingkat-tingkatannya yang menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya masing-masing dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsi-fungsinya serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang masing. Ini pengertian sederhananya apa? Misalnya ada level pemerintahan provinsi. Ada gubernur, wakil gubernur. Ya. Level di bawahnya adalah ada kabupaten. Isinya pejabatnya disebut sebagai bupati beserta wakil bupati. Wali kota di bawah. Ini susunannya ada. Organisasi sama.
Nah, demikian juga hierarki peraturannya. Tidak boleh perda yang dibuat oleh wali kota itu bertentangan dengan perda yang di provinsi. Kalau itu terjadi, secara hukum batal dibuku atau bisa dituntut pembatalannya. Ini yang disebutkan dalam pengertian sederhana ya, membedakan antara hukum tata negara, hukum administrasi negara. Nah, tadi saya sudah sebutkan, sudah jelaskan bahwa hukum tata negara itu kita lihat dalam negara dalam yang organisasi. Sedangkan dalam hukum administrasi negara kita lihat negara dalam keadaan bergerak. Tentunya bergerak tidak seperti manusia ya. Bergerak artinya ada kebijakan juga. Seperti itu. Ada pengertian lain ya, definisi lain ya dari Van der Pol. Ini juga ada peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatan. Ini dalam pengertian luas dia juga mencakup hak asasi manusia. Ya, ini penting. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara negara, ya, lebih spesifik lagi kita bicara konstitusi. Konstitusi adalah kontrak sosial. Menurut Rousseau, ya, kontrak sosial. Jadi konstitusi itu harus dipahami oleh rakyat. Di Swiss diadakan referendum. Di negara juga ada referendum. Ya. Jadi kontrak sosial. Nggak bisa mentang-mentang menjadi penguasa dibikin aja. Seperti di Thailand, dia digugat. Karena rejim tentara diambil alih pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dia kudeta, dia bikin rejim tersendiri, sama juga di Myanmar. Jadi konstitusi adalah suatu kontrak antara warga negara dengan negara atau yang akan menjalankan negara. Ya, konstitusi masing-masing ada sejarahnya. Jadi itu Van der Pol. Ada lagi pengertian yang dari Van Apeldoorn. Ya, Van Apeldoorn dibilang hukum tata negara itu adalah perpasung res sebagai staatrecht dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, staatrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi negara, verwaltungsrecht atau administratif recht. Nah ini yang dimasukkan, ya. Jadi kadang-kadang dimasukkan juga dalam bagian walaupun ada pembidangan sesuai dengan objek-objek studi. Ada lagi yang memberikan definisi ya, definisi dari McIver. Ya, McIver itu mengatakan hukum tata negara atau constitutional law adalah hukum yang mengatur negara. Sedangkan hukum yang oleh negara digunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa atau ordinary law. Jadi ini McIver adalah seorang sarjana hukum dari Inggris. Jadi dia pakai tradisi Inggris.